Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Yakobus pasal 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan nats Alkitab ini di bawah tema Teh yang Hambar. Sahabat-sahabat Kristus, Anda pernah mengalami sariawan? Luka di rongga mulut ini memang sangat mengganggu. Selain menimbulkan rasa sakit saat minum dan mengunyah makanan, ternyata sariawan juga bisa membuat Anda kesakitan saat berbicara. Apalagi jika sariawan tersebut letaknya di lidah. Mungkin Anda pernah mengalaminya, apalagi ada lebih dari satu sariawan di lidah. Akibatnya, kita harus berhati-hati ketika berbicara, minum, dan makan. Kalau tidak benar-benar penting,
kita biasanya memilih untuk diam. Walaupun tak mudah, itu lebih baik daripada sakit. Sahabat-sahabat Kristus, bersikap hati-hati dalam berbicara bukanlah hal yang mudah, apalagi dalam keadaan kesal atau marah. Kebanyakan orang lebih suka mengungkapkan kekesalan atau amarahnya lewat kata-kata. Hal seperti itu sebenarnya wajar saja, namun sayang, keadaan emosional mudah membuat seseorang kehilangan kendali. Akhirnya kata-kata yang keluar adalah kata-kata kasar, caci maki, bahkan kutukan. Sahabat-sahabat Kristus, Yakobus menegaskan fakta bahwa tidak ada orang yang sempurna dalam perkataannya. Ayat 2 bacaan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Ayat 8. Lidah yang sama juga memuji Allah sekaligus mengutuki manusia. Ayat 9-12. Mengerikan, bukan? Itulah sebabnya ia mengajar kita untuk mampu menguasai lidah dengan cara lambat berkata-kata dan juga lambat marah. Yakobus 1 ayat 9. Sahabat-sahabat Kristus, pepatah berkata, lidah tak bertulang. Kita harus berhati-hati dan tidak tergesa-gesa mengucapkan sesuatu. Biarlah lidah kita dipimpin Tuhan untuk memuliakan namanya dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Bersikaplah bijak dalam berkata-kata setiap saat, bukan ketika sedang sakit sariawan saja. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah kitab Amsal pasal 17 ayat 27 yang berkata, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.